Shalom saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita saudara. Di saat ini saya akan mau sharing tentang hidup kita dengan perspektif iman yang sesungguhnya saudara. Dimana banyak hal yang kita anggap biasa dalam kehidupan kita, tetapi hal biasa itu adalah hal-hal yang membuat kita jauh daripada rencana dan kehendak Tuhan saudara. Jadi prinsip kita dan prinsip Kristus itu tak sejalan saudara, sehingga hal tersebut ya sedikit demi sedikit kita anggap itu biasa ya. Bahkan karena mungkin kita tidak mengenal isi hati kehendak Tuhan di dalam hidup kita, atau firman itu di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini gampang kali diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia ini saudara. Jadi banyak hal yang tidak kita mengerti, memahami bahwa apa yang kita lakukan itu terkadang membuat kita semakin jauh ya. Semakin kita melanggar kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, semakin kita menganggap hal yang kecil itu biasa, sehingga hal kecil itu membuat kita jauh daripada rencana Tuhan saudara ya. Kata firman Tuhan ya, setialah dalam hal perkara yang kecil ya. Jadi hal perkara kecil itu kita harus memulainya untuk setia dan taat kepada Tuhan, dan tidak berjalan pada kehendak di luar kehendak Tuhan saudara. Jadi banyak hal yang saya akan mau sharing sebetulnya, tapi di saat ini saya akan membuat ya, atau mengangkat topik firman sharing kita ialah nilai diri atau keangkuhan hidup saudara ya. Dimana hal yang membuat kita gampang jatuh dalam dosa itu adalah karena kita ingin bernilai saudara, karena keegoan kita ya. Kita ingin menjadi orang yang lebih baik daripada orang lain ya. Kita ingin mempunyai nilai diri saudara. Kita ingin mempunyai segalanya ya, harta dunia ini saudara, penjamin hidup di dunia ini saudara, sehingga kita mengabaikan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita saudara ya. Iblis itu sangat cerdik saudara. Dia pengen menawarkan isi dunia ini saudara, menawarkan keindahan-keindahan, keinginan mata, keinginan hati, sehingga di saat kita memilikinya, kita dibuatnya sombong, kita dibuatnya tinggi hati saudara ya. Dan sifat karakter si iblis itu berkuasa dalam hidup kita, sehingga kasih itu, buah-buah roh itu tidak muncul dalam hidup kita karena kita tidak sejalan dengan sesuai kehendak Tuhan saudara ya. Dimana ada pencobaan dalam padang gurun, dimana Yesus dicobai oleh iblis saudara ya. Dimana kita ambil di kitab Lukas 4 ayat 7 ya. Di sini saya akan membacakan kepada kita semua firman-Nya. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu ya. Jadi di mana Yesus dicobai oleh si iblis ya, dia berkata kepada Yesus, jika engkau menyembah aku, maka seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi dia menawarkan keindahan dunia saudara. Dia menawarkan Tuhan Yesus supaya di saat Tuhan Yesus menyembah iblis, maka Yesus akan dijadikan raja dunia. Jadi sebetulnya dia menawarkan apa yang sudah Yesus miliki ya. Yesus adalah raja dunia, tapi dia menawarkan hal itu lagi. Dia mengalihkan pandangan Yesus, tetapi Yesus dengan tegas berkata bahwa ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Begitulah si liciknya iblis itu ya saudara. Dia sangat pandai-pandai mengelabui kita ya sebagai umat Tuhan ya. Dia menawarkan keinginan mata kita, keinginan hati pikiran kita saudara. Di saat kita masuk dalam jebakannya, disitulah kita dikikis iman kita. Seharusnya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, pikul salib sangkal diri, tetapi kita dengan ego kita saudara, banyak hal-hal yang kita tidak sejalan dengan kehendak firman Tuhan saudara. Dengan keinginan daging kita yang menyala-nyala, dengan keinginan kita, ego kita pengen memiliki segalanya, kita pengen mendapat yang terbaik, dan kita mengabaikan kasih Tuhan saudara. Seharusnya kita menjadi serupa segambar dengan rencana kehendak Tuhan. Kita harus serupa segambar dengan apa yang dimau Tuhan dalam hidup kita saudara. Menjadi saksinya, hidup dalam kebenarannya saudara. Sungguh-sungguh taat kepada kehendak Tuhan, menjadi berkat, saling mengasihi, tak bercacat tak bercela, tapi di mana kita mengejar yang ditinggalkan dunia ini saudara. Kita lebih mengutamakan apa yang menjadi kesukaan kita di dunia saudara. Di saat kita memilikinya, disitulah iblis itu bekerja saudara ya. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita kerjakan, terkadang itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan saudara. Begitu licik iblis itu menawarkan keinginan dunia ini pada Tuhan Yesus, begitu juga kita saudara. Tanpa sengaja, tanpa kita berpikir, tanpa kita mengkoreksi diri kita, ternyata kita pun sudah dipakai iblis ya. Dia menawarkan keinginan dunia ini, keinginan mata. Jika kita menyembah iblis, seluruhnya itu akan menjadi milik kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dia menawarkan itu saudara, supaya kita tidak menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada kita, pikul salib sangkal diri dalam hidup aku. Jangan keinginan kita, bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita utamakan di dalam harta dunia ini, dalam keinginan-keinginan mata kita. Tetapi kita terus waspada, bersungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, menjadi saksi, hidup dalam kebenarannya saudara, memberitakan Injil Kristus. Itu yang dimau Tuhan saudara. Di saat Tuhan hidup dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang menyala-nyala dalam kehidupan kita, di saat Dia berkata, maka hati dan pikiran kita ini secara otomatis akan menjadi saksi saudara, baik dalam kehidupan kita, baik dalam perkataan kita. Jadi banyak hal yang harus kita perbaharui saudara. Bagaimana Ayub adalah satu contoh teladan di mana dipakai Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa. Tapi bukan dengan harta dan kekayaan apa yang dia miliki itu membuat dia semakin jauh daripada Tuhan saudara. Jadi dia anggap adalah apa yang dia punya itu adalah titipan. Dia pakai yang dia miliki itu semua untuk pekerjaan Tuhan saudara, menjadi saksi Tuhan ya, supaya di saat apa yang dia lakukan semua untuk memuliakan nama Tuhan saudara. Dengan harta dia memberkati orang lain, dengan harta dia membantu siapa yang membutuhkan,
di saat badai cobaan yang menghampiri hidupnya, di saat semuanya hilang dari kehidupan dia, disitulah dia diuji, disitulah dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bukan dengan kekayaan dan kehormatan itu membuat dia sombong, tinggi hati, keangkuhan, merasa bernilai diri, saudara. Tetapi inti dari kehidupannya adalah berjalan bersama Kristus, saudara. Saudara, mari kita terus bertekun kepada Tuhan. Pikirkanlah firman Tuhan itu pagi, siang, malam, saudara. Di saat hari-hari semakin jahat ini, di saat semakin hari banyak godaan kita untuk tidak memikirkan keinginan Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, dan banyak godaan yang menghampiri kehidupan kita, membuat kita jauh daripada Tuhan, saudara. Itulah rencana iblis. Jadi harus kita bertekun terus, tetap berdoa, andalkan Tuhan, baca Alkitab, karena itu adalah pelita atau arahan yang membuat kita mengerti, memahami rencana kehendak Tuhan, saudara. Terus berjaga-jaga, jangan sedikit lengah dengan keinginan dunia ini, saudara, karena dunia ini semakin hari semakin jahat. Ya, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kehidupan kita. Damai Kristus berkuasa dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai memberkati saudara dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.